Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, maka murid-murid penuh dengan kuasa Allah. Mereka dengan giat memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Tidak hanya itu, kuasa Tuhan juga menyertai pelayanan mereka. Banyak tanda-tanda ajaib dilakukan oleh murid-murid. Kisah Para Rasul pasal 3 menceritakan bagaimana mujizat dialami oleh orang lumpuh yang minta-minta sedekah di depan bait Allah. Sebagai orang yang cacat, tidak diizinkan masuk ke bait Allah, dan sebagai gantinya hanya boleh berada di luar bait Allah. Dan orang ini hanya minta belas kasihan dari orang yang hendak masuk ke bait Allah. Keadaannya tentu sangat menyedihkan sebagai peminta-minta. Tetapi perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes yang merupakan wakil daripada Tuhan sendiri, itu mengubahkan hidup orang lumpuh ini. Ada beberapa kebenaran yang saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah Tuhan sesungguhnya tahu yang terbaik bagi kita. Orang lumpuh ini hanya meminta sedikit sedekah melalui hamba-hambanya Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh ini justru mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang dia minta. Orang lumpuh ini minta sedikit sedekah, dan sebagai gantinya Petrus, Yohanes memberikan mujizat kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Petrus berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit berdiri dan berjalanlah." Ibu Bapak Saudara semuanya, kita tidak pernah tahu kita mintanya sedekah, tapi Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Kita mungkin minta remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, tapi Tuhan memberikan roti kepada kita. Tuhan selalu memberikan lebih daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita bayangkan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah orang lumpuh ini memiliki respon yang benar ketika dia mengalami mujizat. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, "Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah." Orang lumpuh ini punya respon yang benar. Ketika dia disembuhkan, yang dilakukan pertama kali adalah dia masuk ke bait Allah. Dia tahu bagaimana meluapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara semuanya, banyak orang mengalami mujizat, tetapi respon selanjutnya setelah mereka mengalami mujizat, respon tidak selalu baik. Ingatkah Anda 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus? 9 diantaranya tidak kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Hanya 1 saja yang kembali. Dengan kata lain, banyak orang mengalami pertolongan Tuhan, tapi tidak semuanya memiliki respon yang benar setelah mengalami pertolongan Tuhan itu. Tapi orang lumpuh ini, dia memiliki respon yang benar. Saat dia sembuh, langsung masuk ke bait Allah untuk bersukacita dan memuji Allah. Hal yang ketiga adalah ketika dia berada di bait Allah dan dia memuji Allah dengan sungguh-sungguh, maka itu menarik perhatian banyak orang. Sehingga orang-orang akhirnya mengerti bahwa orang lumpuh ini mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Jadi hidup orang lumpuh ini menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Salah satu tujuan kenapa Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Anda adalah supaya pekerjaan Allah di dalam hidup Anda itu diketahui oleh banyak orang, sehingga orang akan memuliakan Allah dalam atau melalui hidup Anda. Mujizat bukan untuk kita simpan bagi diri kita sendiri. Mujizat harus kita bagikan. Kita harus saksikan kepada banyak orang bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dan besar dalam hidup kita. Pelajaran daripada
Kisah Para Rasul pasal 3 tentang orang lumpuh ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua.